Dendam. Bab 13. Kepergok. Neni, istriku tercinta. Oh my God, dari kapan dia berada di belakangku? Apakah Neni mendengar semua perbincanganku dengan Diana? Waduh, celaka 17 ini, berkeringat dinginlah tubuhku. Begitu aku mendengar panggilan Neni, tiba-tiba wanita yang berpangkat istri itu hadir di belakangku tanpa ada bunyi sirine tanda bahaya untuk memberiku kode. Kamu kok kesini sayang? Memang tidak jadi potong rambutnya? Tanyaku mencoba biasa-biasa saja, walau jiwaku sedang tidak baik-baik saja. Neni melangkah makin mendekat. Aku menunggu dengan senyuman penutup dusta. Tuhan, aku semakin mahir saja berbohong. Ratapku pilu di dalam hati sanubari. Tanpa kusadari, aku telah menjelma menjadi pengikut indrawan. Kuseka wajahku dengan kasar. Begitu aku teringat pada bajingan tengik itu, ototku meregang jika bayangannya melintas dalam benakku. Bang Sony. Neni kembali menyebut namaku. Tepatnya, mengejutkan aku yang mungkin terlihat kesurupan arwah, pangeran dusta dari lembah neraka. Oh, iya istriku. Kenapa menyusul abang ke sini? Tanyaku lebih mesra. Biasanya, aku hanya beraku menyebut pada diriku ini. Tumben abang mesra banget. Sambut Neni membaluti wajahnya dengan senyuman. Lega sudah perasaanku karena apa yang aku khawatirkan besar kemungkinan tidak terjadi tadi. Neni sepertinya tidak melihat aku bervideo call ria dengan Diana. Abang dengar orang kota begitu ngomongnya. Kalau kita di kampung kan malu mesra-mesra kali. Kilahku mantap. Jadi kenapa kok belum jadi krim bat rambutnya? Facial juga belum. Protesku melihat wajah Neni masih seperti tadi. Kucel dan kotor. Rambutnya juga masih awur-awuran. Diva mau minum, Bang. Aku mencari-cari abang karena aku tidak pegang duit sama sekali untuk beli minuman untuk Diva. Papar Neni memaparkan soalan. Oh my God, maaf abang lupa memberi uang cash kepadamu. Ini. Ambillah. Simpan dalam dompetmu. Mana tawan butuh beli apa-apa. Ucapku merasa bersalah. Aku memang belum sempat setor pendapatan kepada Neni seperti yang biasa aku lakukan selama ini. Ini banyak sekali, Bang. Mata Neni terbelalak begitu aku mengeluarkan sekitar 20 lembar uang 100 ribuan. Jangan banyak kali, Bang. Cukup 1 lembar saja. Protes Neni sambil mengembalikan segepok uang merah itu padaku. Ia hanya mengambil 1 helai saja. Simpan saja, jangan membantah, tegurku bernada agak tinggi. Neni mengangkat wajah menatapku, sesaat lalu ia mengangguk. Aku kesana dulu ya, Bang. Aku akan belikan Diva air mineral dulu. Ucap Neni yang kujawab dengan anggukan. Neni bergegas berlalu. Ia pasti mengkhawatirkan putri kami yang tertinggal di dalam salon. Setelah Neni pergi, aku melanjutkan menghirup kopiku. Mataku menatap ke arah pintu kafe, di mana baru saja Neni berlalu. Tiba-tiba mataku menangkap sepasang anak muda, berjalan memasuki kafe. Aku membesarkan biji mataku agar bisa melihat lebih jelas. Astaga, itu kan Shanum. Shanum dan seorang pemuda tampan yang kemungkinan adalah pacarnya, kemudian menempati meja di pojok kafe, tidak jauh dari meja kasir. Apakah dia melihatku atau tidak? Entahlah. Kota Jakarta ternyata tidak terlalu besar. Buktinya dengan mudahnya aku dan Shanum bertemu di sebuah tempat yang sama. Apakah ini sengaja atau tidak disengaja? Aku bingung juga. Kuhirup kopiku untuk menghilangkan resah di hatiku yang bercampur aduk. Kemudian aku bergegas menuju kasir untuk membayar segelas kopi yang telah aku minum tadi. Tiba-tiba suara Diva memecah suasana kafe yang tenang. Aku yakin beberapa pasang mata yang ada di dalam ruangan tersebut memandang ke arah Diva. Diva segera mengulurkan kedua tangannya, meminta aku menggendongnya. Sebentar, ayah bayar minuman dulu. Ucapku lirih kepada Diva dan menyodorkan uang kepada nona kasir sementara. Mataku melirik ke arah meja yang ditempati Shanum dengan pacarnya.
Dia asik berbincang serius dengan si pemuda dan sepertinya tidak melihatku di sana. Tak lama Neni menyusul dan menggendong Diva, lalu kami bertiga bergegas meninggalkan kafe tersebut. Aku kemudian tancap gas menuju kampung untuk bertemu Saskia dan ibu. Perjalanan cukup panjang, sehingga begitu sampai di kampung halamanku, aku sangat letih. Malam cukup gelap, begitu aku memarkirkan mobilku di rumah buruk kami. Aku yakin ibu dan Saskia pasti telah tertidur lelap. Namun tiba-tiba pintu rumah terbuka dan di keremangan pantulan lampu mobilku, aku melihat Saskia bergegas mendekat ke arah mobilku dan mengetuk pintu mobil. "Bang, Indra!" serunya sampai ke telingaku. Aku dan Neni berpandangan. Kami yakin Saskia pasti mengira Indrawan suaminya yang pulang. "Bang Indrawan!" Pekik Saskia semakin kencang. Saskia mengetuk kaca mobil semakin kuat. Aku gugup dan terpaku di dalam mobil. Mesin mobil pun belum aku matikan. Tak lama ibu juga tergopoh-gopoh keluar rumah. Ibu kelihatan linglung. Mungkin karena bangun tidur dan terkejut. "Ayo, kita keluar bang." Kasihan Saskia mengira yang datang adalah suaminya. Bisik Neni. Aku mengangguk setuju dan langsung mematikan mesin mobil, lalu turun dari mobil. "Kakak!" "Sony!" seru Saskia dan ibu berbarengan. Mereka berdua memandangku dengan mata nyalang di antara redupnya lampu di depan rumahku. "Ayo kita masuk," ajakku merangkul kedua wanita yang kusayangi itu. Neni dan Diva menyusul dari belakang. Baru saja duduk di atas, tikar lusuh di ruang tengah. Saskia dan ibu langsung memberondongku dengan sejuta pertanyaan. "Bang Indrawan mana Kak Sony? Itu mobil siapa? Kamu kerja apa? Kok bisa jadi orang kaya, Sony? Apa kakak bertemu dengan Bang Indrawan di kota? Mengapa kakak tidak mengajak Bang Indrawan pulang?" Betapa pusingnya aku diserang banyak pertanyaan begini. Aku bingung untuk menjawab, karena naskah hasil karanganku tiba-tiba saja menghilang dari otakku.